Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini saya akan menggunakan benang polyester. Di sini benang yang saya pakai adalah benang polikilap ukuran D27, jadi ukurannya medium ya, helaiannya berbagai warna dengan menggunakan hakpen nomor 5 atau 3 mm. Di sini saya membutuhkan korek api untuk membantu pemotongan benang dan stitch marker untuk menandai stitch-stitch yang dibutuhkan. Round 1 saya memakai warna oranye. Kita buat 5 chain terlebih dahulu. 1 2 3 4 5. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama kita untuk membentuk ring atau lingkaran. Di sini nanti tempat kita melakukan pengerjaan rajutan kita. Kita buat 3 chain terhitung sebagai 1 DC. Kemudian 1 chain lagi sebagai chain space. Lalu buat 1 EDC atau extended double crochet. Cara membuat EDC sama seperti membuat DC biasa, hanya berbeda pada pengambilan benang ya, nanti saat mengaitkan. Jadi kita lilitkan hakpen 1 kali seperti ini pada benangnya gini, lalu kait benang. Di sini kita ada 3 loop pada hook. Kalau membuat DC biasa, kita akan melewatkan 2 loop, kemudian 2 loop. Sedangkan pada EDC atau extended double crochet, di sini kita seperti biasa lilit benang 1 kali, kemudian kait benang seperti ini. Nah, kali ini yang berbeda hanya pada pelepasan loopnya. Di sini kita lepas 1 loop dulu, baru 2 loop, kemudian 2 loop. Seperti itu extended double crochet atau kita singkat EDC. Jadi nanti semua pengerjaan EDC adalah dengan cara seperti ini. Setelah itu kita buat 2 chain sebagai chain space. Polanya adalah pengulangan seperti ini sebanyak 5 kali lagi ya, total jadi kita punya 6 kali pengulangan dengan yang awal. Jadi di sini adalah buat dulu EDC, 1 EDC di sini. Kemudian 1 chain, kemudian 1 EDC lagi. Sini. Kemudian 2 chain. Begitu, ini kita sudah buat 2 kali pengulangan, lakukan 4 kali pengulangan lagi. Ini saya sudah selesai pengulangan yang ke-6. Jadi ini sudah EDC, 1 chain, EDC dan 2 chain. Kemudian kita buat slip stitch pada chain ketiga. Di sini 1 2 3. Lalu putus benang. Tanpa perlu penambahan 1 chain sebelum putus benang ya. Jadi putus benang seperti biasa aja, seperti ini. Seperti ini. Pastikan bahwa teman-teman sudah punya 12 EDC ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, kemudian 6 chain space yang 1 chain dan 6
chain space yang 2 chain. Seperti itu ya. Karena itu nanti berpengaruh dengan pengerjaan kita berikutnya. Kita akan ganti warna benang. Bila teman-teman tidak ganti warna benang juga tidak masalah, tapi di sini saya mau ganti warna benang. Round 2 saya pakai benang warna merah muda. Kita awali dengan membuat standing SC. Jadi di sini kita buat dulu slip knot. Kemudian kita akan langsung membuat SC pada chain space yang hanya satu chain. Jadi kita cari-cari ya, yang satu chain, jangan yang 2 chain, yang di satu chain. Jadi di antara 2 EDC ya yang berdekatan ini. Seperti ini. Saya letakkan di sebelah dari slip stitch ya, di sebelah sininya. Kenapa? Supaya nanti ini benang-benang sisa ini bisa terikut di pengerjaannya, jadi lebih rapi. Jadi kita lebih rapi bagian sisa-sisanya gitu ya, maksudnya di bagian belakang itu langsung ikut dirapikan. Ini saya buat SC langsung ya di chain space. Lalu kita buat 5 EDC pada chain space yang 2 chain ini. Langsung masuk di sini buat 5 EDC. Jangan lupa EDC lepas 1 loop, 2 loop, 2 loop. Isi dengan 5 EDC. 1 loop, 2 loop, 2 loop, gini ya. Teruskan dulu sampai dengan 5. Lalu langsung buat 1 SC di sini. Ada chain space yang 1 chain. Dan buat 5 EDC pada chain space yang 2 chain di sini. Jadi polanya hanya mengulang 1 SC pada chain space yang 1 chain, kemudian 5 EDC pada chain space yang 2 chain. Begitu seterusnya sampai dengan 1 putaran. Berarti ada 6 kali pengulangan. Ini saya baru sampai pengulangan yang kedua, dan dilanjutkan hingga pengulangan yang ke-6. Ini untuk yang ketiga hanya membuat seperti ini ya. Silahkan dilanjutkan dulu teman-teman. Setelah selesai pengulangan ke-6, di sini kita akan slip stitch ke SC pertama di sini. Lalu saya akan putus benang. Sebelum lanjut ke round 3, di sini saya akan rapikan dulu sisa-sisa benang supaya nanti di pengerjaan round-round berikutnya lebih mudah, lebih rapi juga. Seperti ini. Untuk yang panjang seperti ini bisa diselip-selipkan, kemudian ditempelkan ke bagian belakang dengan bantuan korek api. Untuk round 3 saya akan pakai warna magenta. Kembali kita buat slip knot karena awalan pakai standing ya, selalu pakai standing. Di sini kita akan mulai di stitch SC ini ya. Di sini dimana tadi kita buat SC ya, di antara 5 EDC 5 EDC. Di sini pilih yang mana saja tidak apa-apa. Kita akan membuat front post
single crochet atau FPSC. Jadi kalau biasanya kita mengerjakan itu adalah pada bagian atas ya. Di sini sebentar saya fokuskan dulu kameranya. Nah, di sini kalau biasanya pengerjaan kita itu melewati loop-loop yang di atas ini seperti ini. Kali ini kita akan melewatkan di bagian badan dari SC-nya. Jadi hook kita masukkan dari arah depan melewati badan SC keluar seperti ini. Inilah kenapa disebut front post. Jadi karena hakpen kita bergerak dari arah depan, dari front ya, ke samping seperti ini, ke belakang lalu keluar ke depan lagi. Jadi ini front post seperti ini. Nanti jika ada back post atau BP gitu ya singkatannya, itu hakpen dari arah belakang. Nah, ngintip dari belakang ke depan seperti ini, melewati badan SC-nya. Nah, nanti merajutnya seperti ini. Ini kalau back post ya, tapi kali ini kita akan front post. Jadi dari depan seperti ini. Nah, keluar lagi depan seperti ini. Kita kait benang, lalu buat SC, front post single crochet atau FPSC seperti ini. Lalu kita akan buat EDC di atas EDC. Jangan sampai kelewatan ini ya. Ini agak sembunyi. Nah, EDC yang pertama di sini. Kita masukkan di sini. Kita buat EDC ini ya, setelah agak digeser biar kelihatan posisinya di sini. Kita buat satu EDC. Kemudian satu chain, satu EDC, kemudian satu chain, satu EDC lagi, satu chain, satu EDC lagi, satu chain. Yang ada chainnya ada 4 kali ya, 1 2 3 4. Kemudian yang terakhir di EDC yang terakhir di sini, ini kita buat satu EDC tanpa chain, lalu kita buat front post single crochet pada SC yang di sini. Nah, di sini kita buat, oh maaf, ini kenapa saya ada lilitan, lepas dulu, keliru. Nah, kita buat front post single crochet, jadi langsung ya posisi hook langsung keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Ulang lagi ya, kita buat ini, jangan lupa digeser sedikit. Nah, seperti ini saja yang dilakukan, berulang 6 kali ya. Polanya satu EDC plus satu chain, itu kita lakukan 4 kali, kemudian terakhir buat satu EDC saja. Hasilnya agak sedikit melengkung ya, karena tertarik di bagian front post SC itu. Tidak apa-apa ya, jadi memang bentuknya, hasil dari polanya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah 2 kali pengulangan. Lakukan untuk 4 kelopak atau 4 mahkota bunga lainnya sini ya. Nanti kita ketemu di akhir di sini.
Sesampainya di akhir round, kita slip stitch ke FPSC di sini ya. Sini. Lalu putus benang. Sampai dengan round 3 hasilnya seperti ini. Tidak apa-apa bila terlihat sedikit tertekuk ke arah dalam ya, memang seperti itu. Round 4, di sini saya pakai warna mint. Kita awali dengan standing SC. Untuk round 4 ini, bila teman-teman perhatikan di setiap kelopak-kelopak ini ya, ini kan tadi ada DC, 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 DC ya, total kita ada 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Peletakan pertama, stitch pertama itu adalah pada DC yang ke-5. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan front post SC ya. Jadi pada EDC yang ke-5 di sini. Di sini kita buat SC. Tapi sudah slip knotnya udah dibuat ya. Jadi nanti kita buatnya adalah standing SC. Oke, di sini kita buat SC. Lalu kita buat front post di sini. Front post double crochet. Jadi kita lilitkan benang 1 kali, arah pen dari depan ke belakang, keluar lagi ke depan. Seperti ini. Ini pembuatan DC-nya biasa ya, bukan extended. Kemudian langsung buat SC pada DC yang di sini. Nah, di sini kita buat SC. Sebentar, punya saya kurang pas. Agak digeser ya supaya terlihat letak stitchnya. Ini buat SC, kemudian 1 chain, skip chain space ini ya, lalu kita buat 1 EDC di atas EDC seperti ini. Lalu 1 chain. Kali ini kita buat EDC pada chain space. Seperti ini. Lalu 1 chain lagi. Dan buat EDC pada EDC. Lalu 1 chain lagi dan buat 1 EDC pada chain space. Di sini 1 chain lagi dan buat EDC di atas EDC. Lalu setelah itu 1 chain dan buat SC pada EDC yang terakhir di sini. Sementara hasilnya seperti ini. Kita lanjut ulang membuat FPDC di sini ya. Kita buat
front post double crochet, tidak perlu buat extended, buat double crochetnya biasa. Nah, seperti ini. Ulang lagi polanya. Kita buat SC di sini langsung. Kemudian SC sudah, lalu satu chain. Lalu skip ya, chain space yang ini, buat EDC di atas EDC. Sini EDC. Satu chain. Kemudian sekarang di chain space buat EDC-nya. Satu chain. Buat EDC di atas EDC. Satu chain. Buat EDC pada chain space. Satu chain. Buat EDC pada EDC. Kemudian buat satu chain dan buat SC pada EDC terakhir. Seperti ini saja polanya. Tidak apa-apa kalau memang agak menekuk, tidak usah khawatir. Seperti ini. Jadi di dalam sini kita nantinya akan punya 5 EDC ya, 1 2 3 4 5 dan 2 SC di sini. SC FPDC SC tanpa chain ya, di tengah-tengahnya tanpa ada chain. Yang sebelah-sebelahnya baru ada chain ya. Seperti itu. Jadi diulang untuk 4 kelopak lainnya. Ini saya menjelang akhir dari round 4 ya, 1 2 3 4. EDC terakhir, kemudian satu chain dan buat slip stitch pada SC pertama kita di sini. Ya. Seperti ini, lalu kita putus benang. Jadi ini polanya yang terakhir, yang sebenarnya sama aja seperti yang lain, hanya SC-nya sudah dibuat di awal, jadi hanya tinggal membuat EDC yang terakhir. Di atas EDC satu chain, skip chain space yang ini, dan buat slip stitch pada SC pertama yang sudah dibuat kita ya. Nah, seperti ini sampai round 4. Round 5, di sini saya pakai warna kuning. Kita mulai dengan membuat standing SC. Tetap awali dengan slip knot seperti biasa. Kemudian apabila teman-teman perhatikan ya, ini nanti boleh pilih dari kelopak yang mana saja, silahkan, asalkan posisinya adalah kita buka ya di kelopaknya ini. Seperti saya sampaikan tadi, kita punya 5 EDC ya. Di sini juga ada 5 EDC. Kita mulai dari EDC yang ketiga. Jadi yang di tengah ini ya. Di sini kita mulai dari sini. Bebas mau kelopak yang mana saja tidak masalah, asalkan pada EDC yang ketiga. 1 2 3 4 5. Karena yang di samping-samping ini kan SC ya, jadi tidak kita hitung. Jadi dari sini 1 2 3. Di sini kita mulai membuat. Untuk kali ini kita bekerjanya adalah back post. Jadi dari belakang hakpen ini kita jalannya dari belakang, masukkan di sebelahnya EDC ketiga ini, lewat seperti ini, lalu kait seperti ini ya. Kita buat SC di sini. Nah, seperti ini. Lalu 1
chain. Setelah itu kita buat back post EHDC. Jadi lilit benang satu kali seperti akan membuat HDC biasa, tapi kali ini kita buat extended ya. Jadi arah hakpen dari belakang tetap seperti ini. Nah, kait keluarkan ke belakang, lilit atau lepas satu loop, lalu kita ada 3 dan lewatkan ketiganya seperti ini. Lalu 1 chain. Lalu di sebelahnya kita buat back post EDC di sini. Jadi 1 loop, 2 loop, 2 loop, dan 1 chain. Kemudian di sini kita akan buat back postnya adalah ETR, extended treble crochet. Jadi kita lilit 2 kali ini pada SC di sini ya. Dari SC sebelumnya di sini kita buat back postnya ETR. Jadi sama semuanya diawali dengan lepas 1 loop, 2 loop, 2 loop, 2 loop seperti ini. Lalu setelah itu kita buat 3 chain, 1 2 3, dan buat ETR pada SC lagi di sini. Jadi kita skip stitch yang FPDC ini dari sebelumnya ini kita skip. Jadi kita langsung ke stitch yang SC di sini. Nah, di sini kita buat ETR lagi. 1 2 2 2 seperti ini. Kita lanjut, jangan lupa buat 1 chain yang berbeda hanya di bagian ini ya, 3 chain ini. Skip FPDC dari round sebelumnya. Setelah ETR 1 chain, kemudian kita buat EDC sini. Semuanya back post ya, khusus untuk round 5 ini 1 2 3 4 5 ya. Ini round 5 ini pengerjaannya adalah di back post semuanya. Tujuannya supaya nanti hasilnya bisa flat ya, seperti ini harapannya. Nanti hasilnya flat. Setelah EDC kemudian 1 chain. Kemudian sebelahnya kita buat EHDC, extended half double crochet. Jadi 1 loop, kali ini langsung 3 loop, 1 chain, kemudian SC ya, di sini BPSC, kemudian 1 chain, dilanjutkan dengan EHDC lagi, ya, 3 loop, 1 chain, lalu EDC sini. Sebentar, ini kenapa lepas? Oh ya, slip stitch sebelumnya ya. Sini EDC, kemudian 1 chain, lalu di sini kita buat ETR. Ini pada SC ini ya, kita buat, maaf kenapa dari front post, dari belakang. Nah, dari sini gini,
ya, ETR 2 2 2. Lalu setelah itu 3 chain, 1 2 3. Jangan lupa skip yang ini dan langsung buat ETR lagi pada stitch yang sebelah sini ya. Ini biarkan dulu, nanti kita rapikan belakangan. Setelah ETR, jangan lupa 1 chain di sini dan buat EDC. Kemudian 1 chain. Lalu di sebelahnya EDC sini, kemudian 1 chain, lalu sebelahnya SC, satu chain, sebelahnya SC lagi, 1 chain, sebelahnya SC lagi, 1 chain. Lalu berikutnya di sini kita buat half double crochet, tapi back push ya, semuanya back push. Sini EHDC. Jangan lupa 1 chain. Kemudian kita skip yang ini dan buat EHDC lagi di sini sebelahnya pada stitch yang di SC itu. Ini lalu 1 chain. Berikutnya kita buat SC, 1 chain, SC lagi yang kedua, 1 chain, dan SC lagi yang ketiga, 1 chain. Sambil ditarik-tarik ya supaya lebih mekar, jangan mengkerut. Seperti ini. Sudah mulai membentuk pada sudut-sudut ya di sini. Lalu kita lanjutkan setelah SC yang ketiga di sini. Kita buat HDC di sini sebelahnya. HDC. Jangan lupa 1 chain. Kemudian sebelahnya EDC-nya di sini. Ya, kita buat DC di sini, extended. Lalu 1 chain dan kemudian buat ETR di sini. Maaf ya, ada suara orang lagi potong pohon ini di dekat rumah saya. Kemudian 3 chain. Lalu kita buat ETR lagi. Jangan lupa untuk skip yang ini di sebelah sini. Sini kita buat ETR seperti ini, 1 chain. Kemudian kita buat DC di sini. Sini kita buat DC, 1 chain. Kemudian HDC sebelahnya. Kemudian 1 chain, jangan lupa. Kemudian buat SC, 1 chain. Kembali kita buat HDC sini, 1 chain.
Lalu buat DC, satu chain, lalu buat ETR, seperti ini, dan 3 chain, lalu ETR lagi, jangan lupa untuk skip ya. Di sini kita buat ETR, 1 chain, lalu setelah itu DC sini, satu chain, sini HDC, satu chain, lalu SC ya, berturut-turut 3 kali di sini. SC pertama, satu chain, SC kedua, satu chain, SC ketiga, satu chain. Lalu setelah itu HDC sini, oh maaf ya, saya masuknya kurang pas, sini HDC ya. Nah begini, satu loop, 3 loop, satu chain, jangan lupa skip, langsung buat HDC lagi di sebelahnya, satu loop, 3 loop, satu chain, lalu setelah itu SC 2 kali ya. Di sini SC yang pertama ya, lalu SC yang kedua, jangan lupa chain, dan buat slip stitch pada SC pertama kita di sini ya, seperti ini. Usahakan sebenarnya jangan sampai mengkerut ya hasilnya. Nah, sambil ditarik-tarik, pengerjaannya lebih santai, itu lebih bagus hasilnya ya. Kita lanjutkan round 6, round terakhir. Sini untuk round 6 saya tidak ganti warna benang, jadi ini meneruskan dari yang sini. Kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian SC. Kali ini kita mengerjakannya biasa ya teman-teman ya, tidak back post seperti itu, kita bikinnya biasa aja. SC di sini saya beri stitch marker supaya nanti tidak kebingungan untuk mengakhiri nantinya. Kemudian berikutnya kita buat SC pada chain space sini, lalu kita buat SC lagi sini. Kalau tidak ada keterangan pada chain space berarti pengerjaannya adalah pada stitch ya, langsung di sini. Nanti kalau kecuali pada chain space berarti kita di tengah-tengah ini, tapi kalau misalnya SC saja berarti di atasnya seperti ini ya. Lalu setelah itu kita buat half double crochet di sini EDC ya, tetap yang kita buat adalah half double crochetnya adalah EHDC pada chain space seperti ini, lalu EHDC,
Berikutnya DC, maksudnya adalah EDC. Sini pada chain space, lalu EDC di sini biasa. Lalu setelah itu pada chain space yang besar ini ya, di sini kita akan isi dengan 5 stitch terdiri dari 2 EDC, 1 ETR dan 2 EDC. Jadi di sini 2 EDC terlebih dahulu. 1 2, sudah 2 EDC, lalu sekarang kita buat ETR. 1 ETR ya. 1 ETR. Lalu berikutnya 2 EDC lagi. 1 2. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan buat EDC di stitch yang ini ya, di atas ETR dari round sebelumnya. Sini kita buat EDC. Lalu buat lagi EDC pada chain space. Ups, maaf. Sini EDC. Lalu setelah itu buat half double crochet sebanyak 9 half double crochet. Jadi pada stitch ini half double crochet, pada chain space ini half double crochet. Itu sebanyak 9 totalnya. 1 2 3 4 5 6. Sebentar. Saya hitung pakai ini ya. Jadi dari sini. Ini kita kan terakhir EDC pada chain space ya. Jadi di sini nanti half double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai di sini. Kita beri stitch marker supaya nggak keliru ya, sambil nanti saat pengerjaan hitung lagi ya teman-teman. Jadi half double crochet gini ya, HDC 1 gitu ya, hitung ya, silahkan dihitung. Di chain space juga diisi, jangan lupa 2 gitu ya, diteruskan sampai kita buat 9, 3 dan teruskan. Ini sudah 8. Ini pada stitch marker adalah yang ke 9. Nah, sudah buat 9 HDC. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membuat DC ya, 2 kali, jadi pada chain space dan di atas ETR. EDC 1 dan 2 di sini. Lalu pada chain space ini di antara TR dengan TR kita isi seperti tadi 5 stitch berupa 2 EDC, 1 ETR dan 2 EDC kembali. 1 EDC, 2 EDC, kemudian ETR ya. 1 ETR dan 2 EDC kembali. Maaf ya, ada suara gesekan stitch marker ke meja. Nah, sudah selesai mengisi bagian chain space di pojok sini. Sudah mulai terlihat ya bagian pinggirannya. Nanti dirapikan belakangan. Lalu kemudian kita buat di sini DC 2 kali ya. 1 2 di sini. EDC EDC.
Lalu berikutnya kita buat HDC sebanyak 2 kali. Jadi di sini HDC dan pada chain space juga HDC. Lalu buat SC sebanyak 3 kali. Ini terakhir pada chain space ya. Lalu di sini SC 1 chain space 2 pada, maaf ya, fokusnya berpindah. Kemudian di stitch sebelahnya sini yang ketiga. Ini sudah sama dengan yang sebelah sini. Jadi ini pengulangan ya. Jadi tadi pertengahannya itu di sini. Jadi ini ke sini sampai sini, terus mengulangnya adalah kebalikannya. Just sampai sini. Lalu berikutnya kita buat 13 SC. Jangan sampai ada terlewat ya teman-teman. 13 SC. Nah, mulai dari chain space ini. Supaya tidak keliru, nanti misalnya sudah bikin berapa SC dari yang tambahan ini ya. Dari ini sudah 1 2, jangan sampai ada yang terlewat ya. Chain space juga diisi 3 dan teruskan sampai 13. Nih dari stitch marker ini saya sampai sini sudah 13 SC. Terakhir adalah pada chain space ya. 13 itu adalah pada chain space. Jadi nanti berikutnya kita ulang dari awal sekali dari sini sampai juga dengan nanti yang 13 SC ini. Jika teman-teman tidak ada keliru, itu pasti untuk memulai setelah 13 SC itu adalah pada DC ketiga. Kita cek bawahnya 1 2 3. Nah, pas di atasnya. Jadi kita akan mengulang pembuatan dari yang awal ini. Ini tadi kan awalnya kita adalah pada atasnya DC ketiga ya. Jadi ini diulang lagi pengerjaannya di sini, termasuk yang 13 SC ini. Nanti di sini 13 SC. 13 SC yang di atas nanti akan kita kerjakan di 13 SC yang bawah sini. Ini pengulangan saja ya, diulang dari awal ini. Sekarang kita lakukan di sebelah sini. Silahkan dikerjakan dulu sesuai dengan polanya. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi bagian samping-samping jadinya lurus ya. Kita jadi bentuknya persegi panjang seperti ini. Cantik ya. Warnanya pilih warna yang kontras-kontras supaya keluar gitu ya, aura warnanya keluar gitu, aura cantiknya keluar seperti ini. Buat banyak itu akan lebih bagus, bisa untuk project-project yang besar. Warna yang sama komposisinya boleh, komposisi warna yang berbeda juga silahkan. Hasilnya seperti ini. Nanti misalnya ini masih kurang lebih sama lah ya, cuman beda urutan pemakaian warna benang saja. Dan di sini saya untuk round 3 dan 4 itu tidak ganti warna ya. Yang di sini kan setiap round itu ganti ya, dari tengah 1 2 3 4, baru di 5 dan 6 yang tidak. Di sini 3 dan 4 saya tidak ganti warna benang. Jadi silahkan diteruskan tadi pengerjaannya supaya menjadi sebuah granny square, walaupun bukan square ya, ini rectangle ya. Jadi persegi panjang, bukan persegi. Nah, jadi seperti ini. Nanti silahkan diteruskan sampai dengan menjadi square yang cantik ini.
Untuk mengakhiri dari round 6 ini, karena round terakhir kita, nanti setelah sampai di sini kita buat slip stitch pada SC pertama kita ya, yang ditandai dengan stitch marker ini. Kemudian putus benang dan rapikan sisa benangnya seperti ini hasilnya nanti. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat berkarya.